وسلم سمع إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين سمع إلى أرواح والدينا أمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم المؤلف هذا الكتاب وإلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجي يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sekarang. Wa'lam, hendaknya Anda ketahui, annaka la tasilu ilal qiyami bimtithali ma faradallahu alaika. Sesungguhnya Anda tidak akan sampai untuk menegakkan, untuk melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan kepada Anda, min ta'atihi, berupa perbuatan taat kepada Allah, wajtinabi ma harramallahu alaika min ma'siyatihi, dan juga Anda tidak akan sampai untuk menjauhkan apa-apa yang diharamkan Allah kepada Anda dari perbuatan dosa kepadanya. Wa ilal amali bima syara'a laka, dan juga Anda tidak akan sampai untuk melakukan suatu perbuatan, apa-apa yang Allah syariatkan, apa-apa yang Allah perintahkan kepada Anda, minan nawafili, dari perbuatan-perbuatan yang sunat, allati tuqarribuka ilaihi zulfa, yang dengan begitu mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhkan apa yang dilarang, mengerjakan perbuatan sunat yang dapat mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, illa bil ilmi. Itu jawabannya. Melainkan satu-satunya jalan untuk sampai ke sana adalah dengan ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana kita melaksanakan yang wajib kalau nggak tahu tentang ilmu apa yang kita lakukan tadi? Bagaimana kita bisa menjauhkan yang dilarang sementara nggak tahu tentang ilmu apa yang kita jauhkan tadi? Begitu juga yang sunat. Nah, katanya illa bil ilmi, melainkan dengan ilmu pengetahuan. Fa'alaika bi talabihi, oleh karena itu maka Anda wajib mencari itu ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang ibadat kita. Katakanlah sekarang kita sholat, sekarang kita puasa Ramadan. Kita harus tahu tentang ilmu puasa, ya, rukun puasa, syarat puasa, yang membatalkan puasa, gitu. Kita sholat, gitu juga harus tahu tentang ilmu sholat, rukun sholat, syarat sholat, yang membatalkan sholat, dan lain-lainnya. Jadi katanya fa'alaika bi talabihi, maka wajib Anda mencari ilmu ibadat yang Anda lakukan tadi. Wa qala alaihi salatu wassalamu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin ukhra wa muslimatin. Mencari, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita mencari ini. Buktinya datang dari rumah, datang kemari, itu mencari, ya, mencari ilmu.
Tapi kalau kita dengerin di rumah bukan mencari, nunggu ilmu, nungguin ilmu, ya begitu. Jadi ilmu itu dicari. Wabil ilmi ta'rifu kaunal wajibi wajiban, dengan sebab ilmu Anda tahu hal yang wajib itu adalah wajib. Oh, bahwa ini wajib. Kenapa? Kita tahu ini wajib. Kadang kita tahu ilmunya. Ya, gitu. Oh, sholat zuhur wajib, maghrib wajib. Ya, kenapa? Kita tahu bahwa zuhur dan asar dan selanjutnya itu adalah wajib. Gitu. Wal mandubi manduban, dan juga dengan ilmu Anda tahu bahwa yang perbuatan yang sunat itu adalah sunat. Oh, yang namanya sholat duha itu sunat, ya kita tahu. Taraweh, witir itu sunat. Wal muharrami muharraman, dan dengan sebab ilmu Anda mengetahui bahwa hal yang haram itu adalah haram. Jadi bukan katanya, memang kita tahu itu yang wajib, itu yang sunat, itu yang haram. Wa ta'rifu kaifa tu'addil wajiba, dengan ilmu juga kamu atau Anda tahu ya bagaimana ya Anda menunaikan pekerjaan yang wajib. Jadi tahu ya, kalau sholat itu bagaimana caranya, kalau puasa bagaimana caranya, itu tahu kita cara melaksanakannya. Wa taf'alul manduba, dan juga dengan ilmu Anda bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sunat. Wa tatrukul muharrama, dan dengan ilmu Anda bisa menjauhkan atau meninggalkan yang diharamkan. Minum-minuman keras, berzina, ya, kemudian juga ghibah, memfitnah dan sebagainya, itu kita tahu bahwa itu adalah perbuatan yang diharamkan. Nah, oleh karena itu, faidan, kalau begitu, oleh karena itu, la budda laka minal ilmi, tidak boleh tidak. Itu artinya la budda itu tidak boleh tidak. Artinya apa? Oleh karena itu harus bagimu untuk memiliki ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu tentang ibadat yang kita lakukan. Wala ginan laka anhu, ya, dan tidak kaya bagimu daripadanya. Kalau orang nggak kaya berarti apa? Butuh, ya kan? Berarti apa? Anda butuh kepada ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang ibadah yang kita lakukan. Wa alaihi wa alal amali bihi madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah, ya. Dan ilmu serta amal itu merupakan tempat berputarnya, merupakan roda, merupakan poros, merupakan as sa'adatika, kebahagiaan Anda baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu dan amal, amal dan ilmu, sebagaimana saya katakan tempo hari, kita beramal secara ilmiah dan kita punya ilmu tapi amaliyah. Nah, punya ilmu diamalkan, ketika beramal harus ada ilmunya. Wa'lam anna man 'abadallaha bighairi ilmin, ketahuilah bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, kana dhararul 'aidu 'alaihi bisababi ibadatihi aktsaru minan naf'il hasili lahu, ya, biha. Jadi katanya orang yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa dasar. Dasar apa? Dasar ilmu. Kana dhararul aidu alaihi, bahaya yang kembali kepadanya, ya, bisyababi ibadati, dengan sebab ibadatnya itu aksara, lebih banyak bahayanya minan naf'il hasililahu biha, dibandingkan manfaat yang dihasilkan olehnya dengan ibadat tadi. Nah, jadi artinya ada orang yang beribadat tetapi antara manfaat sama mudarat, banyakan mudaratnya. Kenapa kok ibadat banyak mudaratnya daripada manfaatnya? Banyakan bahayanya lantaran ibadatnya tidak didasari ilmu. Bisa-bisa nanti yang wajib dia nggak kerjain, yang sunat getol dia lakukan. Kadang-kadang yang makruh juga dilakukan juga. Nah, kenapa begitu? Karena dia beribadat tidak didasari ilmu. Jadi ilmu itu, ya, sebagai center kita ketika kita berada di tempat gelap, sehingga kita jalan gak seradang seruduk, gak nyandung sana, gak nyandung sini. Kenapa? Karena pakai center, loh, ya. Kan dikatakan al ilmu nurun wal jahlu zolamun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu kegelapan.
Nah, jadi dengan ilmu itu kita bisa ya jalan ke sana kemari dalam beribadah. Karena tahu ilmu ibadah itu, maka ibadah kita tidak nyasar, tidak salah. Jadi katanya aksara minan naf'il hasil lahu biha. Wa kam min abidin. Betapa banyak orang yang beribadat qad at'aba nafsahu fil ibadati, itu membuat dia payah, membuat dia capek dirinya dalam beribadat. Ya. Wa huwa ma'adzalika musirrun ala maksiatin. Sementara itu ibadatnya begetol banget dah, pokoknya capek dah kelihatannya begitu kan. Sementara itu dia musirrun ala maksiatin. Dia selalu berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadatnya getol tapi juga selalu berbuat maksiat. Kenapa begitu? Yaro annaha ta'atun. Karena dia berpendapat bahwa perbuatan maksiat itu adalah perbuatan taat. Loh kok begitu? Ya karena dia nggak tahu. Karena nggak ada ilmunya. Perbuatan maksiat dia kira perbuatan taat. Capek kalau gitu ya. Ya. Iya. Jadi dikatakan begitu. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Jadi dia nanti merunduk, malu, ya. Amilatun nasibah, padahal dia banyak beramal, banyak berbuat. Nah, rupanya banyak berbuatnya itu banyak salahnya. Kenapa banyak salahnya? Karena tidak didasari ilmu atau amalnya. Au annaha ghairu maksiatin, ya. Atau apa yang dia lakukan itu dia kira, ya, dia berpendapat bukan maksiat. Ya kan dia nggak tahu, dia kerjain aja, begitu. Nah, di sini sebagai contoh dari orang yang beribadat sungguh-sungguh, tetapi dia berbuat maksiat karena dia nggak tahu. Wa qad haka Syekhul Arifu Billah Muhammad bin Arabi, ya, Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi bercerita fi babil wasaya minal futuhat, ya, di dalam bab wasiat dari kitab Al-Futuhat. Jadi ada kitab namanya Al-Futuhat. Dalam kitab itu ada bab wasaya, tentang wasiat. Bagaimana ceritanya? An-rajulin min ahlil maghribi. Seorang laki-laki dari penduduk Afrika, orang Negro, ya, orang Maroko. Kalau kita di Madinah, di Masjid Nabawi, Masjid di Mekah, Masjidil Haram, kita lihat tuh banyak orang-orang Afrika kan ya, yang gede tinggi, ya, orang yang gede tinggi gitu kan. Dia juga khusus lah tuh, pecinya juga beda, bajunya beda, ya, kulitnya juga beda. Nah, itu orang-orang Maghribi. Nah, katanya annau kana katsirul ijtihadi fil ibadati. Si orang laki-laki ini sangat banyak, ya, sangat giat, sangat rajin ibadatnya. Wa annahu ishtara atanan, dia pernah membeli seekor keledai betina. Ya, dia beli seekor keledai betina, dia rajin ibadat. Walam yasta'milha fi syai'in. Itu keledai yang biasanya digunakan untuk mengangkut beban, tapi walam yasta'milha, dia tidak mempekerjakan sedikit pun itu keledai. Ya, biasa keledai itu kan gitu. Dan yang karena mungkin sering dilatih kali, keledai itu juga ngerti. Waktu saya haji tahun 84 itu, yang saya masih bujangan, saya kan kebetulan hotelnya itu di bawah Jabal Abi Kubais. Jadi kalau orang mau naik ke Jabal Abi Kubais, tapi pasti ngelewatin hotel saya. Nah, saya dari atas Jabal Kubais, begitu turun, ya, saya lihat ada keledai bawa belanjaan. Jadi kayak karung di dua tuh, taruh di punggungnya kanan kiri. Jalan nggak ada yang nuntut, nggak ada yang giring, sendirian aja, koplak ke atas, koplak. Pas sudah sampai yang dia tuju, dia berhenti di situ. Dalam hati saya, kok ngerti banget ini ya. Rupanya karena udah kebiasaan kali ya gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa
Keledai itu biasanya digunakan untuk membawa beban untuk kerja. Tapi ini walam yastamilha fi syai'in, sedikit pun tidak dipekerjakan. Artinya itu binatang didiemin aja gitu. Akhirnya fasa'alahu insanun, maka ada orang yang nanya dia nih, nanya si orang Maghrib ini, orang Maroko ini, ansa babi imsakiha, apa alasannya itu keledai betinanya dia tidak pekerjakan, dia tidak pakai untuk bekerja gitu. Qala, dia jawab, ma amsaktuha illa liuhsina biha farji, tiadalah aku tahan dia untuk bekerja. Artinya apa? Tiadalah saya tidak pekerjakan dia, melainkan agar saya bisa menjaga alat kelaminku dengan sebab keledai itu. Jadi artinya si laki-laki ini tidak punya istri. Ya, maaf. Jadi dia suka bergaul sama keledai. Gitu. Nah, karena dia suka bergaul sama keledai itu sehingga apa? Dia tidak pekerjakan gitu. Ya, masa kerja ini kerja itu juga cukup dah. Jadi kayak bini lah jadi gitu. Ya, maka dia mengatakan ma amsaktuha illa li uhsina biha farji. Ya, tiadalah aku tahannya dia kecuali untuk menjaga alat kelaminku, kemaluanku dengan sebab keledai itu. Wa kana la ya'lamu tahrima ityanil bahaimi. Dia si laki-laki ini tidak tahu tentang hukum haramnya menggauli binatang. Dia kira boleh. Gitu. Ya binatang ini kan yang dilarang kalau berzina sama manusia. Rupanya gitu kali. Kalau binatang mau kagak, boleh aja. Dia nggak tahu tuh hukumnya. Nah, itu alasannya maka dia tidak pekerjakan itu keledai betina. Falamma arrafahu bitahrimihi, begitu dikasih tahu tentang keharaman menggauli binatang, dalam hal ini keledai, asfaqo, baru dia sadar, dia merasa kasihan kepada binatang tadi. Wa baka bukaan syadidan, dan dia menangis histeris. Dia teriak kencang nangis. Kenapa? Dia merasa bersalah. Nah, kenapa dilakukan? Karena nggak tahu. Kalau dia tahu, tentu dia tidak lakukan semacam itu. Nah, inilah orang dikatakan rajin ibadatnya, tetapi mengerjakan maksiat. Kenapa? Lantaran tidak tahu. Intahatil hikayatu bima'naha, selesailah cerita tentang itu yang seperti itu ceritanya ya. Wal ilmul wajibu ala kulli muslimin huwa, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam laki dan perempuan adalah ayya'lama wujuba jami'il faraidi. Jadi bukan berarti seorang ini wajib harus belajar kimia, fisika, macam-macam lah. Ini minimal yang dia wajib tahu adalah tentang ilmu ibadatnya gitu, ya. Ayya'lama wujuba jami'il faraidi, yaitu kewajiban seorang muslim, yaitu mengetahui kewajiban seluruh ibadat-ibadat yang fardu, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat, itu yang harus diketahui ilmunya. Allati faradahunna Allahu alaihi, di mana yang fardu-fardu itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya untuk dia lakukan. Wa tahrima jami'il muharramati, dan juga seorang muslim harus tahu, harus mengetahui ya haramnya seluruh hal-hal yang diharamkan, allati haramahunallahu alaihi, yang Allah haramkan itu semua untuknya. Nah, jadi kita harus tahu itu ya. Kita pelajari itu semua, mana yang wajib terhadap ibadat yang kita lakukan dan mana yang wajib kita harus tahu apa-apa yang diharamkan buat kita. Wa 'alaika bi kaifiyati fi'li syai'il wajibi. Wajib Anda ketahui tata cara melaksanakan sesuatu yang wajib. Ya. Jadi umpamanya waktu sholat, rukuknya bagaimana, i'tidalnya bagaimana, sujudnya bagaimana, gitu. Ya. Jadi kebanyakan nih kita nih sujud yang kebanyakan masih belum ada yang tahu. Ya, ketika dia sujud, kan anggota sujud itu ada berapa? Ada 7 ya. Ya, ada 7.
yaitu jidat, dua telapak tangan, dua dengkul, dan dua ujung jari kaki kita waktu sujud. Ini yang dikatakan anggota sujud. Ya. Nah, jidat waktu sujud jangan ada sesuatu yang ngalingin jidat kita. Umpamanya habis wudhu, kepala kita pusing, pakai koyo. Nah, waktu mau sujud tuh koyo apa? Buka. Ya, makanya kalau perempuan Arab dia pakai masker atau pakai apa namanya itu? Apa namanya? Ya cadar, waktu dia sholat dia buka. Ya karena kalau ada cadarnya kalingan tuh jidatnya. Begitu. Atau umpamanya nih, saya pakai ini. Ketika saya bergerak, ini bergerak juga. Ada orang yang pakai apa namanya sorbannya panjang gitu. Ketika dia bergerak, ini sorban bergerak. Pas sujud dia sujudin, maka enggak sah sujudnya. Kecuali kalau maunya pas dia bergerak, ujung sorban enggak bergerak, dia sujud di atas sorban, sah sholatnya. Begitu. Ya. Makanya kalau ente yang rambutnya panjang sholat enggak pakai apa? Enggak pakai peci, maka ketika sholat giniin, kan ribet. Ya udah pakai ambil sapu tangan ikat supaya rambut jangan waktu sujud ya itu ada di atas jidat kita, enggak sah sholat sujud kita. Itu wajib terbuka lagi dan perempuan. Dua telapak tangan baik laki dan perempuan itu boleh dibuka, boleh ditutup. Telapak tangan nih waktu sujud ya begitu, boleh dibuka, boleh ditutup. Dengkul laki perempuan wajib tutup ya, wajib tutup. Kemudian telapak kaki atau ujung kaki bagi laki-laki itu boleh dia pakai kaos kaki, boleh enggak. Tapi kalau perempuan wajib ditutupin. Dan ketika sujud maka kaki kita gini, jangan diangkat begitu, jomplang ya. Nah, jadi itu namanya enggak anggota sujud nggak ada yang sempurna. Jadi kaki harus taruh di sini, jangan diangkat begitu ya. Nah itu jadi itu masalah sujud aja kita ada ilmunya, belum lagi nanti i'tidal, belum lagi ruku. Nah ruku itu bagaikan siku, tahu kan siku, tukang rumah pasti tahu ya. Jangan dongak ya, jangan nyungkem ya, nyungkem banget tuh kepalanya karena tangannya itu taruh di betis. Makanya kalau tangannya telapak tangan taruh di paha dia dongak, kalau telapak tangan yang taruh di tulang betis dia nyungkep. Nah makanya dianjurkan kita taruh telapak tangan kita di dengkul. Nah dengan begitu pasti begini ya, jadi kayak siku, jangan dongak, jangan nyungkep ya, tahu nggak nyungkep ya. Nah itu tata cara, walaupun itu bukan rukun tapi itu tata cara, sebaiknya seperti itu. Kalau seandainya nggak seperti itu sah sholatnya ya, sah sholatnya tapi kurang bagus ya. Nah, dikatakan wajib Anda mengetahui tata cara melakukan sesuatu yang wajib. Fala yajibu illa inda iradati mubasyaratihi. Hal itu tidak wajib Anda tuntut kecuali ketika mau melaksanakannya, mau melangsungkan kewajiban itu. Gitu. Katakanlah ada orang yang mau pergi haji, berapa tahun lagi? 10 tahun lagi. Nggak dari sekarang dia wajib tahu tentang wajib haji, syarat haji, batalkan haji. Kapan? Nanti pas mau berangkat. Mau berangkat kapan? Bulan depan. Nah sekarang belajar deh. Kenapa? Karena 10 tahun lagi mas lawan. Gitu. Nah kita lagi puasa nih. Nah sekarang pas puasa harus tahu tentang ilmu itu. Gitu. Ya, katakanlah umpamanya kita di bulan Syawal, kan masih setahun lagi untuk Ramadan. Nah, nggak wajib kita pelajari ilmu puasa. Pas mau puasa seminggu lagi kita belajar tuh. Mana rukun puasa, mana syarat puasa, mana yang batalkan puasa, mana sunnah ketika puasa. Maka dikatakan sini, fala yajibu illa inda iradati mubasyaratihi. Tidak wajib menuntut tata cara ibadat yang wajib tadi kecuali ketika ingin, kalau bahasa kitanya kecuali kalau mau melangsungkan kewajiban tadi. Faman balagha musliman fil muharrami masalan.
Kalau ada orang yang telah balik dan dia memeluk agama Islam di bulan Muharram umpamanya, kanal wajibu alaihi fauran, wajib orang itu dengan segera ayat ta'allama makna syahadatain. Wajib apa dengan segera? Wajib dengan segera mempelajari makna dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan ketika dia meluk agama Islam, itu kan yang diajarkan kan. Nah dia harus tahu apa itu makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya adalah pasrah kepada Allah, apa saja yang diperintahkan Allah dia laksanakan, apa saja yang dilarang dia jauhkan. Begitu juga wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikuti dengan sepenuhnya apa yang diperintahkan Nabi dia lakukan, apa yang dilarang dia lakukan. Dia harus tahu juga tentang asyhadu an la ilaha illallah, tentang sifat-sifat Allah yang wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, jadi 41. Rasul sifatnya yang wajib 4, yang mustahil 4, yang mustahil 1, jadi 9. 41 tambah 9 jadi 50. Di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ada 50 sifat. 41 buat Allah, 9 buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia harus tahu. Segera tuh dengan segera. Ya. Wa yantiqu bihima, dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat karena dia mau masuk Islam. Wa yata'allam wujubas shalawatil khamsi, dan dia juga segera mempelajari kewajiban-kewajiban sholat yang 5. Langsung belajar itu ya tentang sholat, ya bagaimana cara takbiratul ihramnya, bagaimana cara rukunya, sujudnya, dan segala macamnya. Wa ma yajibu min ma'rifatiha, dan apa-apa yang wajib dia ketahuinya, wa arkaniha, rukun-rukun sholat, wa ahkamiha, dan hukum-hukum sholat. Nah itu harus segera. Kenapa? Karena dia baru memeluk agama Islam. Ya kalau kita memang dari kecil udah tahu, udah ada udah Islam. Nah kita udah pelajari itu semuanya. Wa minal wajibi alaihi, dan yang wajib juga terhadap seorang muslim, ayya arifa wujubas saumi, dia harus mengetahui kewajiban-kewajiban puasa, waz zakati, kewajiban zakat, wal haji, kewajiban haji, wa ghairiha minal wajibatil ainiyati, dan yang lain-lainnya dari wajib-wajib yang aini, wajib-wajib yang secara individu yang dikerjakan masing-masing, seperti sholat Jumat, ya itu kan namanya fardu ain, kewajiban masing-masing. Dia harus tahu semua itu. Wa ya'rifa tahrimaz zina, dan juga seorang muslim harus tahu tentang haramnya zina, wa syurbal khamri, haramnya minum-minuman yang memabukkan, wa akhdha amwalin nasi bil batili, dan juga seorang muslim harus tahu haramnya mengambil harta manusia dengan cara yang batil, wa ghairuha minal muharramati syar'iyyati, dan lain-lain lagi dari keharaman-haraman yang menurut hukum syara atau menurut hukum Islam. Banyak lagi nanti haram-haram yang lain. Walakin la yajibu alaihi ay yata'allama kaifiyatis siyami wal haji, namun tidak wajib bagi orang muslim tadi mengetahui tata cara puasa, tata cara haji, illa inda maji'i Ramadan, kecuali ketika datangnya Ramadan. Nah, pas datangnya Ramadan belajar tuh tentang ilmu puasa gitu. Ya bukannya dilarang kalau mempelajari dari jauh-jauh hari, bagus. Tapi kewajibannya pas mau puasa. Ya kalau dia mau pelajari 2-3 bulan sebelumnya, ya boleh saja. Kalau orang dulu tuh belajar manasik haji tahunan. Ya, karena kebanyakan orang zaman dulu buta huruf. Ya, dia baca-baca doa tawaf, sa'i itu hafal dia. Nggak ngeliat tulisan, orang nggak bisa baca tulisan. Pokoknya dia diajarin sama gurunya, udah dia ngapalin. Itu tahunan, bisa 1 tahun. Ya, apalagi zaman itu kan pergi haji itu pakai diundi, ya. Tahun ini siapa yang keluar nih? Nah, pas di namanya keluar, ya sementara dia belum belajar ilmu apa. Haji kan repot. Makanya dia jauh-jauh hari udah pelajarin dah. Pas namanya keluar, ilmu haji sudah ada gitu. Nah, kalau zaman sekarang enggak begitu. Pas dia mau umroh, dia mau haji, paling ya ada pertemuan sekali 2 kali di di yayasan gitu, atau ya sama saya belajar, ya cukuplah segitu.
nggak perlu harus 2 tahun sebelumnya gitu ya. Kenapa? Karena dia belum laksanakan gitu. Karena orang sekarang udah pada cerdas, hanya dia belum tahu tata caranya. Ya tata caranya. Oh, ini kata sini, ayyata'allama kaifiyata inda maji Ramadhan, kecuali ketika sudah datang bulan Ramadan, ya, wa iradatil haji, kecuali ketika dia ingin melaksanakan ibadah haji. Wala kaifiyatal zakati illa, ya, hatta yamlika malan yuzaki. Dan juga dia tidak wajib mempelajari tata cara mengeluarkan zakat kecuali setelah dia memiliki harta yang akan dizakati. Ya kalau umumnya kayak tabungan saya di Mandiri udah 100 juta nih. Nah, belajar nih kira-kira kalau 100 juta saya wajib zakat enggak nih? Ya. Nah, kalau memang zakat berapa persen? Bagaimana cara ngitungnya? Nah, gitu. Belajar tuh. Ya karena kita merasa bahwa kita sudah punya harta. Tapi kalau memang tabungan hanya 50.000 di bawah bantal, kagak ada duit. Ya, jangan belajar dulu tentang ilmu zakat gitu kan. Ya, wayajiu wayajiu waktu ikhraj zakati, dan setelah sudah datang waktu untuk mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi ya, wal muharramatu wal wajibatul ainiyah. Ya sampai situ saya rasa cukup. Ya Rabbana tarafna di annana qtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا اصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.